Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari dimanapun Anda berada yang suka dengan channel ini, tetap setia nonton channel Jalan Ari dimanapun. Ya, kali ini saya akan ajak bincang-bincang untuk tema yang menarik yang nantinya akan memberikan satu khazanah ilmu bagaimana perkembangan dunia layanan perpustakaan dan arsip di Aceh. Siapa tokoh saya? Siapa narasumber saya? Beliau Dr. Edi Yandra, Kepala Dinas Arsip dan Kepustakaan Provinsi Aceh. Apa saja yang akan saya tanyakan? Tentunya saya akan memulai dengan hal apa yang sudah dilakukan beliau selama kurun waktu 2 tahun 6 bulan, kurang lebih begitu. Tanpa basa-basi, saya langsung sapa Bang Yandra. Ya, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, Vario sehat. Ya, alhamdulillah. Bang, ini Abang sebagai selaku orang yang memiliki otoritas untuk mengembangkan perpustakaan ya dari sisi layanan dan kearsipan di Aceh. Yang tentunya ini kan bukan hal sepele nih. Ini hal yang paling penting untuk merawat sejarah sehingga generasi ke depan ya itu tetap tahu seperti apa sih sejarah Indatunya. Yeah. Nah, apa yang sudah Abang lakukan untuk memperbaiki layanan kepustakaan dan arsip di Aceh, Bang? Ya, baik Bang Harios. Kalau berbicara masalah pustaka dan arsip, sebenarnya dua urusan ini kalau memang kita pelajari cukup indah dan cukup enak kita laksanakan. Indahnya di mana, enaknya di mana? Karena apa? Dua-dua urusan ini adalah objeknya itu adalah publik. Oke. Outcome-nya itu adalah untuk publik. Berbeda mungkin kayak dinas-dinas yang lain. Mungkin yang lain ada juga. Jadi karena output dan outcome dari dua urusan ini adalah publik, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana membuat pelayanan baik itu perpustakaan maupun kearsipan bisa dirasakan oleh publik. Misalnya di dalam sisi pelayanan perpustakaan, memang orang hari ini mengenal pustaka itu masih konotasi berpikirnya seperti pustaka-pustaka dulu. Oke. Itu masih ada stereotip seperti itu? Iya. Oke. Karena apa? Pada era generasi orang-orang yang kelahiran 60, 50 ataupun 70 kita sajalah yang dulu kalau mau ini masuk ke data pustaka pinjam ya, buku ada ya, catatannya, kita mungkin denda mendengarkan pustaka saja mungkin kita sedikit males masuknya. Ya, alergi. Karena apa? Yang terbayang di situ hanya pinjam buku, baca buku. Dan di situ dengan image ruangan pustaka yang tidak representatif, kemudian suasana, dukungan fasilitas pun tidak memadai seperti ataupun tidak modern pada saat ini. Oleh karenanya, konsep perpustakaan modern saat ini itu perpustakaan sudah merambah ke transformasi berbasis inklusif sosial. Ya. Oke. Ya. Jadi perpustakaan ini sudah meluas, sudah bisa masuk ke semua elemen. Makanya pustaka hari ini bukan hanya baca buku, pinjam buku, bahkan di situ menjadi pusat teknologi, informasi, bahkan tempat diskusi sekarang ya. Tempat diskusi, bahkan tempat wisata. Oh. Nah, jadi ini perubahan paradigma ini tentang pustaka ini. Itu sudah perubahan paradigma itu bergeser sejak kapan, Bang? Ya, sejak konsep pustaka abad 21. Oh, oke. Ya, makanya pada masa 4.0 abad 21 itu konsep pustaka itu sudah pustaka yang modern. Di mana di dalamnya itu pustaka itu sudah merambah ke semua lini urusan. Bahkan di situ juga bisa juga menjadi satu fasilitas pertemuan, seminar, kemudian bahkan kesenian-kesenian ataupun
tarian, perlombaan dan sebagainya. Berarti di situ ada multifungsi ya? Iya, betul Pak Rios. Jadi itu konsep pustaka modern ini. Makanya seiring dengan gedung perpustakaan kita yang sudah diresmikan pada tahun 2022 yang lalu oleh Oh, ini berarti ini udah gedung baru kita ya? Sudah gedung baru. Oh, bukan gedung lama yang kayak era lama itu ya? Bukan. Berarti ada penyesuaian juga ya? Kalau gedung lama kan kita kan masih bangunan yang dihibahkan dari Perpusnas. Ya. Dulu kan namanya Pustaka Wilayah. Ya. Begitu juga arsip. Di situ dulunya kan punya arsip nasional. Ya. Nah, jadi dua-dua, cuman pustaka di 2017 pasca tsunami juga waktu yang lalu ada bangunan-bangunan yang tidak mungkin kita pertahankan, sehingga dilakukan pembangunan baru. Oke. Karena konsep pembangunan pustaka ini sudah bertaraf modern, maka tentu kita harus berpikir fasilitas yang ada di dalamnya juga itu harus diikuti dengan era kekinian, era zamannya hari ini. Baik itu fasilitas mobiler, baik itu teknologinya, kemudian kenyamanan pemustaka ataupun pengunjung datang itu bagaimana bisa nyaman, bisa mereka berdiskusi tanpa gangguan. Nah, jadi itu juga salah satu yang harus kita siapkan. Apa terobosan yang sudah Abang lakukan selama Abang menjabat di kurun waktu 2 tahun lebih ini? Ya, terobosan yang saya lakukan, memang pembangunan kita ini kan belum 100% selesainya. Yeah. Cuman hanya bagian eksterior yang belum selesai, pagar dan keliling-keliling yang di bagian luar lah, bukan internal. Tapi kalau di bagian interior ini sudah hampir 95% lah, dengan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang modern yang pada hari ini jadi yang disukai oleh para pemustaka, khususnya generasi-generasi muda. Seperti apa tuh gambaran di dalam ruangan pustaka baru itu? Ya, pustaka baru ini, di pustaka ini ada beberapa layanan yang kita siapkan. Kalau mungkin dulu pustaka ruang layanannya masih terbatas. Kalau hari ini kita mempunyai layanan, yang pertama kita punya layanan anak-anak dulu. Kemudian yang khusus, di situ anak-anak bisa bermain, bisa membaca sambil bermain, dan juga bisa belajar keterampilan. Nah, kemudian ruang yang berikutnya ada ruang remaja. Ruang remaja itu juga kita siapkan koleksi buku-bukunya itu memang untuk remaja. Kemudian ada ruang dewasa atau ruang umum. Nah, di situ khusus buku-buku umum dan khusus buku-buku umum dan dewasa. Kalau buku-buku yang memang sangat jarang ataupun buku-buku yang sudah limited edition lah, artinya susah dicari, itu ada di situ nggak? Ya, koleksi itu ada. Oke. Itu kita dalam tahun ini juga menambah satu ruang layanan nantinya. Layanan inilah tempat buku yang seperti Bang Aryo sampaikan. Layanan ini khusus buku-buku lama. Nah, juga kita di samping itu juga nantinya akan menawarkan kepada pustaka-pustaka pribadi yang ada di masyarakat yang mereka tidak bisa beroperasional lagi. Misalnya pustaka Profesor Hali Hasimi misalnya, yang hari ini mungkin kesulitan dalam melakukan operasional pustakanya. Atau komunitas-komunitas lain ya, atau komunitas lain. Nah, jadi itu nantinya kita menawarkan agar koleksi buku itu bisa ditempatkan di pustaka kita, di satu tempat, di situ khusus buku-buku lama. Jadi apabila para pemustaka atau penelitian dilakukan, mereka lebih mudah mengakses ataupun mendapatkan buku itu. Oke, Sahabat Ari, ada hal yang menarik ketika saya melakukan tracking singkat atau penelusuran singkat. Hal apa yang memang sudah dilakukan? Ada yang namanya Sri Kandi, ada yang namanya telusur arsip dan ruang diorama.
ini maksudnya kok ada 3 hal ini, apa yang abang perbuat untuk kerusakan Aceh? Ya. Kok bisa sampai ada 3 Ya. program ini? Ini program apa nih? Binatang apa nih, Bang? Ya, ini sebenarnya yang Pak Bang Aryo sebutkan ini menjadi urusan kearsipan, Ya. bukan pustaka, Bang Aryos. Jadi, beda. Dia dinas kita ini kan pustaka dan arsip. Jadi ada 2 urusan. Kalau yang Bang Aryos sampaikan tadi gedung diorama, ruang diorama, telusur arsip, kemudian Serikandi. Ini bagian urusan kearsipan. Berarti ada fokus ke pustakaannya, penguatan pustakaannya, layanan buat buku dan lain-lain. Ya. Ada kearsipannya ya. Ya. Oke. Jadi kalau berbicara 3 item tadi, seperti saya katakan di awal, arsip ini adalah lembaga layanan publik. Selama ini arsip, konotasi orang-orang hanya menganggap kantor arsip itu, urusan arsip itu, orang yang datang ke dinas hanya memerlukan arsip. Misalnya dia perlu, misalnya Bang Aryos memerlukan arsip bagaimana lahirnya Gampung Tibang misalnya. Nah, Bang Aryos pengen tahu carinya. Nah, orang akan ke arsip akan dapat itu. Tapi hanya sebatas itu. Nah, tentu dalam pengunjung yang datang memerlukan arsip itu kan bisa dihitung jari. Iya, iya. Paling dalam 1 hari ada 10 orang. Nah, tapi bagaimana upaya kami di dinas, arsip ini menjadi tempat konsumsi publik juga sebenarnya. Makanya kita menginisiasi untuk membuat satu ruang diorama kearsipan. Di situ menampilkan 3 fase. Maksudnya? 3 fase. Yang fase pertama itu fase menceritakan Aceh masa lalu, atau Aceh masa jamun. Iya, iya, iya. Yang kedua fase ruang Aceh masa kini. Yang ketiga ruang Aceh masa depan. Kenapa 3 konsep ini yang kita buat? Hari ini banyak generasi kita, khususnya generasi anak-anak Indonesia, khususnya Aceh, mereka tidak tahu sejarah. Tidak tahu bagaimana perjuangan rakyat Aceh, bagaimana penjajahan di masa Belanda, bagaimana peran raja-raja Aceh pada saat itu, kesultanan, dan juga bagaimana pemerintahan pada masa lalu, pemerintahan Aceh ini. Jadi ini makanya kita di diorama kearsipan ini menampilkan ini sehingga generasi-generasi ke depan ini memahami Aceh itu bagaimana sampai dengan hari ini. Nah, itu apakah nanti akan dibuka dalam bentuk wisata kearsipan ya? Ya. Ya, tujuan kita salah satunya itu, Bang Aryos. Karena dengan adanya gedung diorama arsip itu, yang tujuannya di samping mengedukasikan para generasi muda saat ini dan ke depan, mereka juga menjadi salah satu ajang wisata arsip. Ini kayak museum arsip lah ya? Iya, museum arsip. Kalau kalian satu lagi tuh yang 2 tuh yang serikandi nama telusur arsip ya, apa juga? Baik. Kalau yang telusur arsip ini satu aplikasi yang kita buat, kita rancang untuk mendapatkan arsip-arsip yang tidak ada di kita dan masih bertebaran di masyarakat. Oh, ini mau kolektif, melakukan penelusuran pelibatan publik masyarakat untuk berpartisipasi. Iya, melalui digital. Mereka bisa langsung menginput tanpa harus ke mari. Itu Pak Aryos. Nah, lantas ketika umpamanya mereka punya data, punya arsip yang lama, itu nanti dihargain atau gimana? Ya, itu setelah mereka nanti katakanlah mempunyai arsip yang bernilai sejarah, arsip-arsip masa lalu, mereka tinggal mengisi aplikasi itu. Sehingga di situ ada beberapa fitur yang kita tampilkan, mulai dari identitas arsip, pemilik, alamat dan sebagainya, dan juga
fotonya bagaimana, tahunnya tanggal berapa, dan nanti ada kesepakatan juga di situ apakah arsip ini bisa diserahkan ke kita dengan catatan ya tentu kita sesuai dengan mekanisme peraturan kearsipan nasional itu untuk arsip-arsip yang ada di masyarakat kalau memang harus diserahkan ke kita, kita akan memberi kompensasi. Kompensasi ini kita ada standar nilai yang bisa diberikan karena ada tim yang kita bentuk untuk menilai nilai A1 arsip ini berapa nilainya. Jadi nggak senaknya ya, tapi bisa, ada tim yang memang menentukan kualifikasinya seberapa hak yang diberikan untuk orang yang mendapatkan kompensasi lah terhadap arsip sejarah itu. Ya, misalnya Pak Arius punya arsip nilai, Pak Arius kepengen minta Malindewa yang saya di Tamiang, Datuk Malindewa kan maksudnya artinya itu bisa di ini ya, hargai. Tapi yang penting naskahnya ada. Naskahnya ada ya. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga seiring dengan bercerita tentang arsip ataupun naskah kuno Hikayat Aceh juga itu juga salah satu yang sudah ditetapkan oleh UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia bahwasanya Hikayat Aceh itu diakui dunia dan ada milik Indonesia khususnya Aceh. Kemudian yang ketiga Pak Rios, Sri Kandi tadi. Sri Kandi ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Bertujuan bagaimana administrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah menjadi terintegrasi. Oleh karenanya melalui Arsip Nasional selaku lembaga pembina kita berupaya kepada pemerintah daerah ini agar sesegera melakukan penyiapan aplikasi Sri Kandi. Yang kami terima informasi terakhir 2024 se-Indonesia itu harus sudah memakai aplikasi itu. Itu kebijakan pusat juga ya? Kebijakan pusat. Nah, jadi alhamdulillah kita pada bulan Mei yang lalu sudah melakukan launching Sri Kandi untuk pemerintah Aceh. Tapi ada mendapat penghargaan apa tuh? Saya lupa bahwa ada arsip Aceh Dinas Perpustakaan Arsip Aceh itu mendapatkan penghargaan apa gitu? Oh, yang baru ini yang kita terima Pak Arios. Ya. Kemarin kita mendapat provinsi terbaik dalam kategori simpul jaringan kearsipan nasional. Alhamdulillah kita sudah 3 tahun berturut-turut mulai 2021, 2022, 2023 ini kita mendapat provinsi yang terbaik. Jadi ini salah satu juga yang kita lakukan perubahan untuk arsip ini, bagaimana arsip ini bisa jaya seperti dulunya. Okay. Saya tambahkan Pak Rios. Banyak tuh boleh. Ya, dulu arsip ini di Aceh ini adalah badan setingkat Kanwil Aceh, Kanwil Arsip Aceh. Kanwil ini tidak semua provinsi yang dimiliki Kanwil Arsip ini. Kalau di Sumatera, kalau nggak salah saya ada di Aceh 1, ada di Medan 1, ada di Palembang 1. Jadi tidak semua provinsi. Makanya dulu arsip sebelum peleburan kewenangan ini diberikan ke daerah, masih ditangani oleh pusat, itu arsip di Aceh itu hebat. Jadi ini kehebatan itu insya Allah berkat kerjasama kawan-kawan di dinas, menyamakan persepsi, menyamakan langkah, bagaimana membuat program, membuat kegiatan yang berdampak output dan outcome-nya terhadap publik. Ini pelan-pelan terus kita gaungkan dan kita implementasikan. Nah, dari yang saya dengar cerita penjelasan Pak Idiandra kan tentunya itu menjadi PR besar nih kan.
Artinya bukan orang yang sembarangan yang memang ditempatkan ataupun nanti yang akan melanjutkan ide dan gagasan ini. Ya, itu memerlukan sosok yang pas. Nah, apakah ini menjadi satu nilai di mana legasi Abang itu harus bisa, siapapun bisa melanjutkan ataupun Abang tetap melanjutkan dengan ide-ide gagasan, karena PR-nya berat kali nih, Bang. Ya, sebenarnya Pak Rios, dalam sistem pemerintahan ini negara sudah mengatur, mulai dari top leader sampai dengan staf yang paling bawah. Kuncinya dalam melaksanakan tugas ini adalah kekompakan teamwork bekerja sebenarnya. Hanya saja kita selaku top leader, selaku kepala dinas, mungkin menampung masukan-masukan baik itu dari internal maupun kita mencari informasi di eksternal, melakukan kajian-kajian ke daerah ataupun ke negara yang lain, sehingga kita dapat referensi membangun kearsipan maupun pustakaan ini lebih baik ke depan. Jadi ini kesulitan di dalam tim kerja ini sangat penting, karena kalau sudah solid, saya rasa apapun yang kita inginkan insya Allah akan tercapai. Oke. Ya. Sebagai closing statement untuk sahabat Ari dimanapun nonton channel ini, apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Aceh, baik itu yang ada di Banda Aceh maupun di kabupaten dan kota. Hari ini pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita sudah memiliki perpustakaan yang representatif, yang modern, dan juga dengan brandingnya Mall Baca. Nah, jadi kenapa branding Mall Baca? Suasana yang kita buat di dalam Pustaka Aceh itu memang suasana-suasana seperti kita masuk mall. Di situ ada ketertarikan kita untuk masuk. Kita membenahi ini tidak hanya terhadap eksterior fisiknya saja, juga terhadap SDM-nya juga. Jadi SDM juga harus kita perbaiki, memberikan pelayanan yang prima kepada publik. Ini juga salah satu hal terpenting, bagaimana pemustaka atau pengunjung itu betah dia di dalam. Kemudian juga masalah kearsipan yang dulunya mungkin orang menganggap arsip itu hanya datang ke kantor arsip itu hanya perlu arsip. Hari ini dengan adanya gedung diorama kearsipan, di situ menceritakan Aceh Jamun atau Aceh masa lalu, Aceh Jino, Aceh masa sekarang, dan Aceh Uke, Aceh masa ke depan bagaimana. Ini sudah kita buat konsep di dalam 3 ruangan yang representatif dan menjelaskan apa-apa sejarah maupun naskah-naskah maupun kilas balik terhadap pemerintahan dan juga secara masyarakat umum yang ada di gedung diorama itu, sehingga kita berharap masyarakat juga bisa mengunjungi gedung diorama kearsipan kita, diajak anak-anak, diajak rekan-rekan, tetangga yang mungkin saat ini lupa bagaimana Aceh dulu itu, dan capaian Aceh hari ini bagaimana, dan Aceh pengen ke depan bagaimana, ada di gedung diorama arsip. Mungkin itu Pak Arief. Sabar nih, tak terasa sudah bincang-bincang kita yang banyak hal yang tentunya sangat informasi yang luar biasa tersampaikan terkait dengan bagaimana layanan dan perubahan-perubahan hal dalam kearsipan dan juga dan bagaimana primanya itu betul-betul diberikan dalam sisi layanan. Nah, banyak hal yang bisa di-input, bisa direkam. Nah, bagaimana nanti sahabat Ari bisa terus serta berpartisipasi mengoptimalkan terhadap apa yang sudah dicapai oleh pemerintah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan bagaimana mendatangin Mall Baca yang tadi disebutkan sebagai tagline baru dari dunia perpustakaan di Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.